diri, sadar Tuhan. Artinya orang ini tadi dipimpin oleh nafsunya, bukan dipimpin oleh Tuhannya. Betul, seperti itu. Karena di sini bagi murid tidak ada alasan untuk berbuat maksiat. Tidak ada alasan, tidak boleh dilarang keras. Karena murid sudah tahu dia hidup bersama Tuhannya melalui nurnya, melalui sifat kebesaran Tuhan. Dikatakan Allah perhimpunan daripada sifat jalalnya, sifat jamalnya, sifat koharnya, sifat kamal, sifat. Setiap kalimat yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan. Karena itu kata-kata siapa bisa keluar? Karena itu kata-kata melalui kalamnya tuh. Sebab itu keakuan juga dihilangkan. Kalau sekarang kita sudah tahu kita ini posisinya duduknya di la haula wala quwata. Artinya apa? Ternyata setelah kita buka rahasianya, oh ternyata yang hidup ini Tuhan. Ternyata saya hanya ikut menumpang hidup. Betul? Karena tanpa ruh jasad tidak berguna. Jasad dibungkus kain kapan, meninggal. Namanya mayat. Akhirnya tidak bisa beramal kebaikan, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa bekerja, tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis. Betul kah? Berarti yang hidup siapa? Hakikatnya yang hidup sifat ketuhanan yang dititipkan ke dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau sekarang sudah tahu nyatanya yang hidup ini Tuhan, buanglah sifat kesombongan kita. Sombong itu dari mana bisa sombong? Jauh-jauh dibuang ya. Kalau ndak saya, kalau ndak kebaikan saya, kalau ndak karena saya, dibuang jauh-jauh ya. Karena kita bisa berbuat semua itu karena Allah ya. Jangan pula setelah tahu ilmu ini kalau sholat mencari pahala. Yang sholat siapa? Yang disolatkan siapa? Yang sholat kan rohani. Betul kah? Nah, yang disolatkan badan jasmani, kan sudah sering diceritakan. Yang wudhu badan ruh, yang diwudukan badan jasmani. Artinya kita tidak bisa sholat. Yang bisa sholat ruh, sifat ketuhanan. Kita yang disolatkan. Ya. Kalau di syariat meninggal dulu baru disolat. Artinya apa? Bahwa hakikatnya kita ini sifatnya mati. Loh. Hakikatnya. Oleh sebab itu murid sering dinasihati ketika hidup jangan banyak maunya, jangan banyak tingkahnya, karena nanti ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Hidup ini sekedarnya aja ya. Kita ini mampir aja di sini sebentar aja. 70, 80 pulang kita. Kampung halaman kita di mana? Di akhir. Karena saya yakin tidak ada yang bisa bertahan di dunia. Mau sekelas Fir'aun aja loh pulang. Ya, Fir'aun, Abu Jahal. Nah, musuhnya Rasulullah pulang semua kok. Lah kok sekelas kita ini loh. Kita ini siapa? Ya? Oleh sebab itu janganlah terlalu-lalu mencintai dunia ya. Bapak Ibu, adik-adik yang kami rahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu hidup itu ya. Perbaiki ibadah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ya. Tidak perlu khawatir masalah rezeki Allah sudah genggam di dalam
firman-Nya. Rezeki sudah Allah pastikan, tidak salah Allah. Kan sudah sering saya katakan, walaupun kita tinggal di ujung gunung, kalau hari itu kita dapat rezeki, kalau kita tidak mampu menjemput, maka rezeki itu akan datang, akan mengunjungi kita. Luar biasa Tuhan. Masa tidak percaya? Kalau tidak percaya firman-Nya Allah, berarti kita meragukan yang menciptakan dunia dan seisi. Luar biasa. Nah, percaya enggak ini? Ini loh keimanan kepada Tuhan. Kuatkan. Bumi, ini bumi ya, alam baharu, alam semesta. Ketika diciptakan, Allah berkata kepada bumi ini bahwa, wahai engkau bumi, ketika engkau aku jadikan, engkau harus membantu, engkau harus melayani hambaku yang taat kepadaku. Ya, ini bumi ini sudah dijanji Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kita menapak bumi ini dengan iman takwa, maka seluruh alam semesta akan memudahkan rezeki kita. Betul? Tidak percaya? Berarti kita belum beriman kepada kitab suci Al-Quran. Percaya sama Tuhan tuh nggak usah tanggung-tanggung, ya? Jangan seperti orang syariat. Percaya mentoknya 100%. Orang maripat 1000% harus percaya. Ya. Rezeki, jodoh, kematian, Tuhan sudah menanggungnya. Tidak tertukar Bang. Tidak kelaparan Bang kita. Yang jadi masalah ini satu, manusia itu mau enaknya saja. Suruh ibadah koler, males. Ibadah lo males, menuntut ilmu males. Ya, suruh bertakwa males, istiqomah males. Maunya hidup enak, rezeki lancar, mapan, kaya raya, sehat, tidak mau diuji. Kalau seperti itu maunya, tinggal aja di Mars. Jangan tinggal di bumi, di planet lainnya, di Mars. Bumi ini tempatnya ujian, cobaan, penempaan. Karena kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita menyatakan nih, kita menyatakan bahwa kita bertuhankan Allah, bukan menuhankan nafsu. Mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, menyatakan bahwa Rasul, rasa yang ada di dalam diri setiap manusia itulah utusan Tuhan. Maka kita bertuhankan Allah. Oleh sebab itu diujilah syahadat kita. Nggih. Kalau hanya mengucapkan syahadat, anak kecil bisa. Setelah bersyahadat, karena tidak ditempa keilmuan agama, besar menjadi wakil rakyat karena tidak amanah, akhirnya apa? Semen dimakan, aspal dimakan. Apa gara-garanya? Tidak ditempa dengan keilmuan agama, syahadatnya palsu. Maka dikatakan di pelajaran bahwa bersyahadat itu kunci keselamatan. Jika syahadatnya benar, maka Islamlah dia. Indallah, Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Islam kalau KTP aja biasanya banyak maksiatnya. Betul seperti itu. Tapi kalau Islam di sisi ketuhanan, jangankan berbuat maksiat, baru terlintas pikiran untuk berbuat jahat, sudah istighfar, sudah astagfirullahaladzim, saya bersama Allah. Kenapa saya punya
terlintas pikiran jahat. Saya ini bersama Allah loh. Betul kah? Bersama Allah. Ya? Karena apa? Manusia sifatnya jisim atau mayat. Dia bisa hidup, bisa punya ilmu, bisa mendengar, melihat, bisa berkalam atau berkata-kata, bisa berkehendak dan punya kuasa karena sifat ketuhanan. Betul kah ini? Ayo belajar. Ini sifat Tuhan, bukan sifat manusia loh. Ayo, jangan lupa diri. Kita bergerak karena kodrat irodatnya Allah. Kita bisa berkata-kata karena kalamnya kalam Allah. Jadi dijaga, minta tolong. Kalau marah, kalau sudah jadi murid kebun binatang nggak boleh keluh, nggak boleh. Ini kebun binatang disebut semua kalau marah. Jangan. Ini kalam suci, ya, untuk menebar, untuk mengucap semua kalam-kalam ketuhanan, kesucian. Ya. 7 sifat milik Tuhan. Kita harus amanah. Kita hidup selalu bersama Tuhan. Bisakah manusia ini sembunyi dari Tuhan? Saya tanya. Ayo. Tidak bisa. Contoh, kalau saya memberi ini kepada Bapak Ibu, saya minta tolong sembunyikan. Sampai saya tidak tahu. Bisakah sampean? Tidak bisa. Karena sampean menyembunyikan barang ini memakai apa? Penglihatan tuh. Manusia bisa melihat karena ada sifat basornya Tuhan inilah. Ya. Jangan bilang kita melihat dengan mata. Mayat punya mata, tapi tidak bisa melihat karena sudah tidak ada ruh. Di dalam ruh itulah terbungkus 7 sifat. Murid juga seperti itu. Saya harap. Yang ini tadi pertanyaannya bagaimana? Kita syaratnya untuk bertemu dengan Tuhan. Bersihkan hati, bersihkan jasmani, bersihkan rohani. Ya. Melalui bulan suci Ramadan. Ini sudah minggu terakhir ya. Minggu terakhir ini. Contohlah ulat ini tadi loh. Ulat itu tadi. Ini saya ambil contoh lagi. Ketika dia mau tobat nasuha, tobatnya tidak main-main. Karena dia takut. Jangan-jangan besok saya sudah tidak hidup lagi. Itu ulat. Jangan-jangan saya besok tidak hidup lagi ini. Oleh sebab itu, dari pagi hari ini tadi, dia memperbanyak amal ibadah kebaikan. Tapi manusia ini cenderungnya, besok masih hidup kok. Seakan-akan hidup selamanya. Akhirnya apa? Perbuatan yang baik ditunda nanti, besok, entar, nunggu waktu luang, nunggu ada kesempatan, nunggu kapan. Syaitan itu selalu membisikkan kita supaya kita terlena. Kenapa? Hati manusia cenderung dibisikin nafsu setan. Kenapa? Kalau ini ada hati, di sini hati manusia penuh dengan bisikan syaitan karena hati ini tadi tidak terhubung dengan ketuhanan. Berarti hatinya kufur. Kufur itu lalai. Lalai itu berarti setiap dia bernapas dia tidak ingat syukur sama Tuhan. Betul kan? Awal nikmat itu dari mana saya tanya? Awal nikmat ialah dengan Allah memberi kehidupan melalui napas, bukan? Kenapa? Yang nikmat yang di awal tidak pernah kita syukuri. Bisa makan enak karena apa? Karena nafas. Betul kah? Nah, mayat itu diberi sate nggak ada yang makan. Betul ya? Nah, kenapa kita tidak punya bersyukur sama Tuhan? Artinya lalai. Kalau napas saja lalai, berarti hati jauh sekali dengan sadar Tuhan. Mohon maaf, akan dilanjutkan episode berikutnya.